Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke. Masih di suasana liburan gitu maksud saya. Saya menyempatkan diri lagi untuk membuat konten ini. Karena meski saya sedang liburan, saya terus mengikuti berita-berita yang ada di tanah air. Oke, apa itu? Jadi begini, kita tahu kan? Aduh, kasihan yang ngomongnya ini ya. Tapi mesti saya ngomongin juga ya. Yang katanya sudah confirm dari 4 orang itu, 3 diantaranya ada Roy Suryo, Tifa, sama Rismon Sianipar. Yang keempat siapalah, itu pun yang sementara. Nanti akan bertambah lagi, konon katanya ada sekitar 37 nama. Wih, 4 ini duluan. Nah, baru-baru ini Roy Suryo bikin video tanda kutip mohon bantuan Pak Prabowo untuk ya seperti untuk menolong diri dia dan teman-temannya. Ya, oke, nanti kita lihat ya. Tapi seperti biasa numpang lewat dulu nih ya. Kita tahu kan bahwa belakangan ini katanya ya bukan katanya lagi sih ya, ada videonya juga sudah beredar di media sosial, sejumlah purnawirawan jenderal-jenderal TNI ya yang minta Gibran itu dimaksulkan. Boleh aja sih kalau mereka minta gitu ya. Siapapun boleh minta maksulkan Gibran, turunkan Gibran, boleh. Tapi apakah permintaan itu bakal terlaksana? Karena untuk pemaksulan seorang presiden atau wakil presiden ada tata caranya, bukan karena diminta oleh sekelompok orang, bahkan sekelompok purnawirawan jenderal sekalipun. Nggak bisa, ada konstitusi. Oke? Nah ini menarik, karena katanya itu didukung oleh mantan Panglima TNI, Tri Sutrisno, yang notabene jauh lebih senior dari Prabowo Subianto ketika jadi tentara. Wah, oke, kita lihat nih ya. Saya juga cari-cari gitu ya, berita di mana wartawan benar-benar langsung mewawancarai Tri Sutrisno. Nggak ada. Yang ada menurut si ini, dan memang juga sudah ada surat ya, yang pernyataan itu yang di bawahnya ada tanda tangan Pak Tri Sutrisno. Sebutannya mengetahui atau apa gitu ya. Nah, tapi wawancara media atau berita resmi media yang sudah berbicara dengan Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, saya belum ketemu. Nah, oleh karena itu menarik ya kalau kita simak pernyataan atau cuitan dari Partai Sosmed. Jadi, katanya, Pak Tri Sutrisno itu didatangi. Catat, didatangi para purnawirawan. Ya, sekelompok itu ada Fahru Rosi, ya, yang bekas Menteri Jokowi yang pernah dipecat. Kemudian ada Sutioso yang pernah diangkat oleh Jokowi jadi kepala BIN. Tapi terakhir kan mereka kan dukung Anies Baswedan. Sepertinya masing kesel gitu ya, jagoannya kalah, ya nggak tahu lah ya. Jadi sekali lagi Pak Tri Sutrisno didatangi para purnawirawan tersebut yang menyodorkan lembaran terakhir. Ini kata Partai Sosmed loh ya. Untuk ditandatangani dengan alasan berbeda. Jadi nggak dikasih tahu tanda tangan tuh buat apa gitu ya. Dikasih tahu tapi alasannya berbeda gitu maksudnya ya.
Berbeda dari tujuan suratnya yang untuk pemaksulan Gibran. Karena beliau sudah sepuh katanya ya, tidak membaca secara utuh tapi percaya begitu saja, langsung tanda tangan. Katanya ternyata beliau dijebak. Ini menurut Partai Sosmed ya. Sekali lagi kita nantikan berita atau media massa yang langsung mewawancarai Tris Sutrisno ya untuk mengetahui sebenarnya apa gitu. Oke. Kemudian isu ini ditunggangi. Iya, ditunggangi oleh salah satu petinggi PDIP, yaitu Andi Wijayanto, yang notabene bekas gubernur Lemhanas. Bayangkan mantan gubernur Lemhanas, mutunya cuma segini doang. Kita lihat nih ya, cuitan nih ya. Andi Wijayanto menilai tuntutan yang diajukan oleh para purnawirawan TNI soal Gibran itu mungkin dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Seorang mantan gubernur Lemhanas memanfaatkan isu ini untuk kepentingan dirinya kah atau untuk kepentingan partainya? Sangat-sangat disayangkan. Oke? Kemudian, nah ini ada yang menarik ya. Katanya, bukan katanya, ini ada video ya. Tapi video ini latar belakang musiknya saya matikan ya, karena kemungkinan besar mengandung ini hak cipta, yang kalau saya putar latar belakang musiknya itu kena ban atau dilarang oleh YouTube. Makanya Anda lihat saja teksnya ya. Di sini Romeo mengucapkan terima kasih kepada Den Ganjar Pranowo yang tidak memperkeruh suasana soal pemaksulan Gibran. Jadi katanya tidak ada pemaksulan terhadap Wapres Gibran. Atas dasar apa katanya? Kita saksikan ya videonya. Yuk. Anda lihat tadi ya, ada teksnya, Anda kan bisa baca juga ya. Jadi Ganjar intinya bilang atas dasar apa, ya kan? Dan ada lagi permohonan yang disampaikan ke Pak Prabowo itu antara lain menghentikan IKN dan lain-lain itu. Banyak lah, tadi Anda perhatikan lagi ya kalau itu. Oke. Aduh. Makin runyam. Ya nggak runyam sih sebenarnya ya. Oke deh, karena jagoannya kalah gitu ya. Tapi hebat juga Ganjar ya. Dia tidak memperkeruh suasana. Nah kita lihat nih ya. The Doctor bilang apa? Nah ini Adi Wijayanto lagi yang tadi menunggangi soal pemaksulan Gibran. Terbalik ya dengan Ganjar. Dia bilang, maksudnya cuitan ini bilang, otaknya sudah penuh dengan kebencian sampai lupa ingatan. Kenapa? Kita lihat nih yang sebelah kiri itu ada berita, dan sebelah kanannya juga ada berita. Saya perbesar aja deh. Yang sebelah kiri beritanya bilang begini. Andi Wijayanto berujar bahwa mungkin baru kali ini presiden utus mantan presiden. Kan mantan presiden dalam hal ini Joko Widodo diutus oleh Presiden Prabowo untuk ke Vatikan kan, menghadiri pemakaman paus yang meninggal. Oke? Nah,
Padahal ini juga ada berita di Republik Merdeka Online yang bilang bukan hal baru. Pak Jokowi pernah utus Megawati hadiri upacara kremasi Raja Thailand. Ntar kita lihat lagi berita yang detailnya. Lah inilah mantan Gubernur Lemhanas dari PDIP. Untung sudah mantan dia ya. Kualitasnya cuma segini, masa nggak tahu sejarah. Tapi pernah jadi Gubernur Lemhanas, kacau kan? Astaga. Nah, ini dia nih berita yang lebih detail. Itu berita kan dari tahun berapa itu? Sebentar saya lihat nih. Ini berita dari tahun 2017 ya. Ini tepatnya 25 Oktober 2017. 8 tahun lalu. Ya. Judulnya, diutus Jokowi, Megawati hadiri upacara kremasi Raja Bumibol. Ya. Anda lihat tuh yang di garis merah ya. Nah, Presiden RI kelima yaitu Megawati Soekarno Putri menjadi utusan khusus Presiden Jokowi. Yang ketujuh ya, pada waktu itu menghadiri upacara kremasi mendiang Raja Bumibol. Masa mantan Gubernur Lemhanas nggak ngerti gini? Ya kan? Kasian kan? Kasian banget. Oke, nah kita mulai pelan masuk nih mengenai kembali lagi isu ijazah Jokowi. Baru-baru ini Ganjar ditanya oleh wartawan ya mengenai soal polemik ijazah Jokowi. Nah, Vicky Yosi tergelitik membuat cuitan ini. Dia bilang buat apa Pak Ganjar Pranowo bilang nggak tertarik? Ntar kita lihat videonya ya. Kenapa tidak bilang kalau Bapak yang ngasih KTA Kagama kepada Pak Jokowi? Jadi ntar kita lihat videonya, ketika dia ditanya dia bilang dia nggak tertarik bicara soal itu. Padahal dia sendiri yang kasih kartu anggota keluarga alumni Universitas Gadjah Mada kepada Pak Jokowi. Harusnya dia ngomong dong. Loh, saya yang kasih artinya dia alumni. Ah gitu dong. Berarti dia lulusan UGM. Tapi sepertinya secara pribadi ini yang lucu nih ya, untuk Gibran kok dia ini anomali nih ya. Untuk Gibran dia bilang apa urusannya dimaksulkan, kan ada undang-undang gitu ya. Tapi untuk soal ijazah Jokowi dia bilang nggak tertarik. Padahal kan dia bisa jujur ngomong, saya kok pernah kasih kok kartu anggota keagama. Tapi oke lah, kan namanya Ganjar ya. Nah, dia kan ngasih itu artinya Jokowi kan alumnus UGM Yogyakarta ya. Kenapa lu diem? Kenapa mingkem? Takut sama ibu katanya. Takut sama ibu. Padahal yang soal Gibran dia nggak takut sama ibu tuh karena dia bilang apa urusannya dimaksulkan. Wah, tapi di sini sepertinya dia takut ibu. Lucu nih Ganjar ya. Kita lihat aja videonya. Dugaan ijazah palsu itu. Tertarik untuk mengomentari itu ya. Saya lebih tertarik mengomentari berapa korban PHK hari ini. Siapa yang tidak bisa bekerja. Bagaimana kondisi perubahan global ini mesti kita respon. Itu jauh lebih menarik. Kalau yang sudah berjalan, kan prosesnya sudah berlangsung kan sekarang. Kalau nggak salah ada yang menggugat dan sebagainya. Sudah kasih saja ke pengadilan. Kalau nggak salah, dua belah pihak juga siap membuktikan di pengadilan kok selesai aja. Jadi mari kita berbicara yang lebih strategis untuk kepentingan lebih banyak rakyat banyak ya. Ya. Anda lihat tadi ya videonya. Dia bilang dia nggak tertarik. Dia lebih tertarik membicarakan berapa yang di PHK. Seakan-akan dia concern sama rakyat kecil. Mau hari ini atau hari waktu zaman Mega jadi presiden yang namanya PHK tentu ada saja. Jadi jangan mencuri panggung Pak Ganjar. Oke? Capek deh. Kita lihat nih, si Roy Panci. Nah, Brigadir JM mencuit begini. Dia memperlihatkan videonya. Nanti saya putar videonya. Dengan wajah yang seperti mau nangis, Roy Panci nyenggol Pak Prabowo. Panik luar biasa kayaknya. Nah, di video itu dia seakan-akan minta tolong ke Pak Prabowo untuk memperhatikan mereka ini ya. Roy Panci, Tifa, dan Rismon mungkin maksudnya. Yang seakan-akan tanda kutip mau dikriminalisasi. Kita nonton aja videonya. Kita buktikan saja nanti. Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya untuk menerima tantangan. Anda lihat tadi ya. Kita bahas dulu ucapannya yang terakhir. Kami siap. Lah, kalau kami siap, kenapa di awal seakan-akan minta Pak Prabowo untuk tidak diam saja? Ini kan seakan-akan permintaan dia kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, kamu jangan diam saja dong. Kan ada anak-anak bangsa nih. Anak-anak bangsa. Maksudnya dia dan teman-temannya yang mau mengungkapkan kejujuran. Mengungkapkan kejujuran apa ya? Nanti kita buktikanlah di pengadilan. Lu nggak punya bukti. Aduh, panjang deh. Tapi ya biasalah video saya kalau bahas seperti Roy Panci seperti ini, tentu ada yang bela dia gitu ya. Walaupun apa yang diutarakan dia salah semua. Saya sudah bilang berkali-kali, dia bukan ahli telematika. Dia cuma lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Beda dong ilmu komunikasi dengan telematika. Dia juga bukan ahli IT. Ya, kalau dulu dia sering menganalisa foto, suara, udahlah, itu yang analisa bukan dia. Kasih tahu dia aja. Kata saya, Roy Suryo bukan ahli telematika. Rismond pun pernah ya menyerang Roy Suryo. Nah, itu entah kapan ya. Yang bilang Roy Suryo itu bukan pakar telematika. Ya. Dia itu jurusan ilmu komunikasi. Nah, kalau Rismond oke lah ya. Walaupun dia juga menyerang ijazah Jokowi, ya dia latar belakangnya IT. Kalau soal IT, telematikanya ya lebih bagus Rismond ketimbang Roy Suryo. Ya, tapi sayang dia menggunakan itu untuk nyerang ijazah Jokowi, yang mana analisanya juga salah. Aduh, panjang deh ya, saya nggak mau ini. Sekali lagi, Roy Suryo bukan pakar telematika. Jadi dia bilang tadi, kami ini mau mengungkapkan kejujuran. Menggunakan ilmu science pret. Lu nggak punya ilmu di situ, ya. Malah dia pernah bilang kan, foto yang ada di ijazah Jokowi itu fotonya Dumatno. Lah, Dumatno ketika ijazah itu dikeluarkan, umurnya belum 10 tahun. Kalau nggak salah baru 8 tahun. Nih di sini aja sudah kelihatan gebleknya gitu. Bener geblek. Yakin lagi itu fotonya Dumatno. Yang sudah saya bahas juga ya. Yang ternyata itu adalah politisi Hanura. Nggak ada hubungannya. Jadi seakan-akan itu ijazahnya Dumatno. Seakan-akan begitu ya kan. Itu fotonya Dumatno. Artinya di ijazah itu bukan foto Jokowi. Foto Dumatno. Yang di tahun 19 berapa? 85 ya kalau nggak salah wisudanya. Itu usia Dumatno baru 8 tahun. Jadi bagaimana lu bisa bilang analisa lu canggih? Enggak lah. Dia bukan ahli telematika. Saya tambahin lagi satu ya. Ini suatu hal yang saya nggak pernah lupa. Di satu kesempatan, dia diwawancara oleh televisi nasional, kalau tidak salah TV One. Ya, dia mau diwawancara soal penyadapan. TV One kan percaya dia ahli telematika. Mungkin sekarang udah enggak kali ya. Kemudian ketimbang dia berbicara mengenai penyadapan, ya, dia bawa alat. Nah, saya pun menyaksikan. Apa ini alat? Wartawan bertanya, Pak Roy, itu alat apa? Alat untuk menyadap? Roy bilang, bukan. Loh, kita lagi bicara penyadapan, Pak Roy. Bukan, saya mau kasih lihat ini alat. Ya, apa ini alat? Ini alat untuk menjam. Menjam itu untuk mengacaukan sinyal di sekitar ruangan ini. Maksudnya apa, Pak? Iya, kalau saya nyalakan ini, di ruangan ini Anda tidak bisa menerima sinyal handphone. Tapi kita lagi bicara penyadapan, Pak. Iya, tapi saya mau mempertunjukkan alat ini dulu, katanya. Ya, oke, kata mana. Oke ya, saya nyalain ya. Oke. Itu kameramen
tadi nomornya saya sudah tahu, kira-kira begitulah. Saya telepon ya, pasti nggak bisa masuk katanya. Dia telepon, tring bunyi. Wartawannya mau senyum-senyum. Artinya, alat yang dia bawa, yang katanya bisa menjam sinyal HP di ruangan itu, ternyata tidak berfungsi. Tapi memang dia nggak punya malu atau gimana gitu ya. Terus dia mengalihkan pembicaraan. Dari situ kalau masyarakat cerdas sudah tahu dia bukan ahli telematika. Dia diwawancara untuk berbicara tentang penyadapan. Dia berbicara mengenai alat yang bisa menjam atau mengacaukan sinyal komunikasi. Tapi itu pun gagal diperagakannya. Jadi bagaimana? Aduh, kalau orang cerdas, bagaimana percaya lagi dia itu ahli telematika. Dan sekarang mau menyerang keabsahan ijazah Jokowi. Dia bilang kan tadi ya, saya siap. Ya kalau siap kenapa mesti nyolek-nyolek Pak Prabowo? Saya mau lihat aja nih, Pak Prabowo tinggal diam nggak? Iya didiemin loh. Didiemin, itu haknya Pak Jokowi. Dan Jokowi kan sudah tidak jadi presiden lagi ya. Dia sudah jadi warga biasa. Seorang warga siapapun berhak untuk ya menggugat. Loh, ketika dia mau digugat oleh warga biasa, kenapa harus ngomong-ngomong minta bantuan Prabowo? Berani berbuat, beranilah bertanggung jawab. Ya, dia seakan-akan kami ini mau dipidanakan lah. Kalau lu bener nggak usah takut. Nggak mungkin kena pasal pidana kalau bener. Tapi kalau nggak bener, ya kena. Maksud saya gini loh, kalau lu bener, lu nggak usah ngoceh, lu santai aja. Kalau lu siap gitu, siap aja. Ya, siap aja. Oke? Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.